Halo, masih bersama Syam di sini dan untuk kali ini saya akan bahas untuk MT5 ya. Nah, sebelumnya kita juga sudah menggunakan aplikasi yang bernama MT4 dan itu juga masih sama ya, masih sebuah aplikasi MetaTrader untuk mengelola atau melakukan transaksi di market forex. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita awal instalasi aplikasinya kurang lebih tampilannya seperti ini. Dari tampilan awal pun kita bisa lihat ya, di sini cukup detail dan lebih detail dibandingkan dengan MT4. Di sini juga dia punya 6 panel utama. Lalu yang pertama ini ada quotes. Nah, tapi sebelum sana kita akan cek dulu di sini ketika kita awal install atau awal menggunakan aplikasi ini, kita biasanya punya settingan standar yang biasanya kita harus menggunakan atau membuat akun demo juga. Bisa langsung masuk ke manage account seperti ini. Ada 4 tombol utama. Di sini kita bisa tanda plus untuk menambahkan. Nah, kita bisa cari servernya atau cari nama brokernya. Untuk di DMAX sendiri itu caranya itu gampang banget. Tinggal ketik di sini langsung muncul. Dan perbedaan dengan MT4 yang sebelumnya, kalau misalkan di MT5 ini kita cuma dikasih satu pilihan untuk pilih real dan demo accountnya ada di bagian ini. Nah, kalau kita sudah punya existing trade account, baik itu real ataupun demo, kita bisa langsung login di bagian yang bawah ini. Tapi kalau kita baru menggunakan atau baru mau buka akun, kita bisa di atas di sini, open a demo account. Di sini silahkan diisi nama, ada first name, ada second name, ada phone, ada email, lalu di bawahnya ada server, account type, leverage, dan deposit. Nah, di sini saya menggunakan data seperti ini. Lalu untuk server juga saya udah gunakan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada account type, di sini ada dua account type-nya, ada dua jenis ya, ada forex, ada index. Nah, di sini saya menggunakan akun forex. Lalu untuk leverage ini udah settingan standar, saya menggunakan leverage 1/100 dan untuk balance ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini saya menggunakan $25.000. Lalu kalau udah diisi, kita bisa langsung ke accept di checklist dan register. Di panel kanan pojok kanan atas di sini ada copy to clipboard. Karena ini di sini kita punya nomor akun, password plus password investor juga untuk login di perangkat yang lain, baik itu di handphone lagi atau di PC atau desktop. Kalau udah, kita klik done. Nah, maka kita sudah punya akun baru. Nah, lalu ini di sini ada beberapa penambahan fitur juga ya. Ada seperti account monitoring, ada jurnal, ada trading application, ada trading signal, ada ads, economic calendar. Jadi kita bisa masukkan kalender ekonomi ke grafiknya di sini. Lalu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ini adalah quotes atau market watch atau pair currency list. Di sini di pojok kanan atas ada dua tombol utama, yaitu tanda untuk menambahkan dan untuk edit. Nah, jika kita mau menambahkan atau mengurangi, kita bisa di pojok kanan atas ini ya, diklik. Nah, di sini ada tanda penghapus, kita bisa klik untuk menghapus, dan ada tanda plus itu untuk menambahkan. Di sini misalkan saya mau menambahkan mata uang, misalkan saya akan tambahkan XAUSD, tinggal dipilih aja. Lalu yang kedua ada GBP/USD. Kalau udah, kita kembali, maka sudah ada di list di market watch ini atau di quotes ini. Ini panel untuk quotes, market list atau list market watch atau list untuk pair currency-nya gitu. Lalu panel yang kedua di sini ada grafiknya. Nah, kalau kita awal install aplikasinya, biasanya untuk grafiknya itu banyak garis atau ada gridnya. Dan untuk warna kita bisa setting langsung di sini, berbeda dengan aplikasi MT4 sebelumnya. Kalau aplikasi MT4 sebelumnya untuk setting kita harus masuk dulu ke sini ke setting, lalu kita cari warna. Kalau ini lebih simpel. Ini kita bisa klik aja grafiknya, ada gambar roda di sini, kita klik juga. Nah, kita cari colors atau warna. Ini settingan show level trades dan show period separatorsnya saya uncheck ya, karena saya tidak menggunakan kalau di handphone. Langsung ke customize color scheme. Di sini untuk scheme yang bawaannya ini juga ada 3 scheme bawaan, ada color on white, ada green on black, ada black on white. Nah, di sini misalkan saya akan menggunakan black on white. Nah, kalau saya menggunakan black on white artinya background saya adalah warnanya hitam. Jadi untuk gridnya, agar gridnya tidak terlihat, saya menggunakan grid berwarna hitam juga. Kalau sudah disetting atau warna yang lain pun kita bisa sesuaikan ya. Untuk bull candle-nya, bear candle-nya sama seperti di MT4.
Saya klik dan maka di sini gridnya otomatis sudah hilang. Jadi sudah tidak ada gridnya lagi di sini gitu. Sudah polos. Nah, settingan awal saya biasanya menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk grafiknya. Lalu di grafiknya ini untuk settingannya di sini kita bisa sentuh di layarnya, maka akan muncul lingkaran seperti di MT4. Cuman di sini ada penambahan fitur aja, yaitu untuk setupnya bisa kita langsung dari sini. Lalu di panel bagian atasnya di sini ada kursor. Nah, kalau sudah kita bisa klik lagi untuk menghilangkan kursornya. Ada indikator logo F ini ya. Nah, kita bisa menambahkan indikator di sini. Lalu ada simbol. Kita juga bisa shortcut untuk pindah mata uang atau pindah grafik. Dari sini kita bisa pilih, misalkan saya akan pindah ke grafik XAUSD. Nah, maka otomatis akan pindah ke grafik XAUSD. Lalu di sini yang uniknya ada penambahan satu fitur, walaupun ini versi mobile, walaupun ini versi handphone atau smartphone, kita di sini bisa multi windows. Jadi kita bisa mantau dua grafik yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dalam satu window seperti ini. Caranya diklik aja. Nah, ada chart, ada new windows. Maka kita bisa melihat dua windows atau dua grafik yang berbeda dalam satu tampilan seperti ini. Tapi kalau misalnya tampilan seperti ini biasanya kurang efektif ya, maka bisa disetting juga menjadi horizontally. Saya menggunakan di sini yang ini. Nah, jadi kita bisa pantau dua market yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dan ini tentunya adalah sebuah fitur yang sangat membantu ya, dan sangat bagus. Ini adalah upgrade dari versi MT4 sebelumnya, yang mana di MT4 ini tidak bisa dilakukan atau tidak tidak memiliki fitur ini untuk MT4. Lalu di paling pojok kanan atas di sini kita bisa lihat ada tanda plus. Ini adalah panel untuk melakukan transaksi. Kalau kita klik, maka masuk ke panel transaksi. Nah, untuk settingan awal, biasanya settingan awal itu langsung di setup di satu lot. Itu harus disetting dulu, harus disesuaikan dulu. Nah, di sini panel-panelnya ada, yang pertama itu di logo simbol logo dolar ini ya. Kita bisa klik ini untuk shortcut untuk kita pindah mata uang. Jadi kita bisa langsung pindah mata uang dari sini langsung. Nah, kita misalkan mau pindah ke mata uang XAUSD, kita tinggal klik, maka kita sudah ada di panel transaksi untuk XAUSD. Lalu selanjutnya ada market execution. Nah, satu lagi di sini penambahan fitur untuk MT5 ini dibandingkan dengan MT4 sebelumnya. Kalau untuk jenis transaksinya di MT4 untuk pending ordernya itu dia punya 4 pending order. Ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop. Sedangkan untuk MT5 ini ada penambahan dua jenis pending order, yaitu total jadi 6 ya. Jadi ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop, ada buy stop limit, dan ada sell stop limit. Nah, tapi di sini kita akan lihat yang standarnya dulu. Lalu ini untuk lot, kalau kita gunakan atau klik minus atau plus 0,1, maka berkurang dan bertambahnya ini lotnya 1/10. Tapi kalau kita klik plus 1 atau minus 1, maka penambahan atau pengurangan lotnya itu adalah per 1 lot. Maka kita klik seperti ini jadi 2 lot atau 3 lot, atau mengurangkan per 1 lot lagi kita bisa klik lagi di sini. Nah, ini adalah per 1 lot, berkurang atau bertambahnya. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ada SL dan ada TP. Nah, untuk SL ini stop loss kita bisa setting sesuai dengan plan trading kita, mau pasang stop loss atau batas rugi di mana, dan untuk batas untung juga kita bisa set juga di mana. Lalu di sini ada fill policy, ada fill or kill, ada immediate or cancel. Lalu di paling bawah ada sell dan ada buy. Ini adalah panel dan cara untuk melakukan transaksi. Lalu selanjutnya kalau kita lihat lagi di sini ada panel untuk trade. Di sini ada standar ketika kita belum melakukan transaksi, maka panelnya itu adalah seperti ini. Ada 3 jenis, ada balance, ada equity, ada free margin. Semuanya masih utuh karena kita belum ada transaksi yang terbuka. Dan ada satu penambahan fitur lagi yang menurut saya itu sangat bagus ya. Di bagian atas ini kalau kita bisa lihat, ini ada pertama ada shortcut untuk melakukan transaksi, tapi berbeda dengan aplikasi MT4. Kalau di MT4 ketika kita klik seperti ini panel untuk transaksinya, maka langsung masuk ke panel ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di MT5 ini, ketika kita klik langsung shortcut untuk melakukan transaksi ini, untuk buy sell-nya ini,
Nah, ini biasanya diarahkan dulu langsung ke market watch atau ke quotes atau ke list pair currency ini, dan itu mengarahkan kita untuk trading dengan lebih detail. Jadi aplikasi ini dari beberapa fitur yang kita lihat ini mengarahkan kita atau mendorong kita untuk melakukan transaksi yang lebih baik dan lebih detail, dan hasilnya pun ya saya yakin akan lebih bagus gitu. Lalu di sini ini untuk mengurutkan posisi yang memang sedang terbuka, kalau sudah ada posisi terbuka nanti di sini. Lalu penambahan yang paling bagus kalau saya lihat di sini adalah penambahan shortcut untuk kita bisa withdrawal dan deposit di sini. Nah, ketika kita klik maka akan muncul balance, deposit, dan withdrawal. Nah, kalau kita klik biasanya ini akan langsung diarahkan ke website tempat kita membuka account trading kita. Nah, kalau misalkan biasanya kita menggunakan ketika kita akan melakukan deposit atau kita akan melakukan withdrawal, kita biasanya kebingungan nih, karena mungkin perangkat kita sering digunakan untuk searching atau untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi historinya atau ketika kita akan mencari website DidyMax itu agak kesulitan. Belum lagi kalau misalnya kita lihat masuk atau kita masuk di Google untuk mencari websitenya DidyMax, biasanya akan muncul iklan-iklan yang memang bukan masuk ke website DidyMax yang aslinya, tapi malah masuk ke iklan, karena biasanya kalau iklan itu kan munculnya di paling atas. Nah, kita akan terhindar untuk masuk salah website atau misalkan untuk salah klik seperti apa dengan tombol ini. Jadi fitur ini menurut saya sangat membantu ya, dan sangat bagus itu. Ini adalah shortcut atau kita bisa di-jump langsung ke website dari broker atau ke DidyMax-nya. Dan untuk panel trade-nya, lalu sebelahnya lagi ada panel untuk history. Di sini ada all symbols. All symbols-nya adalah untuk di sini kita lihat adalah untuk posisi yang kalau misalnya nanti ada posisi yang sudah terbuka nanti bisa dilihat di sini juga. Di sini ada orders, ada field, ada cancel, ada total. Di sini ada deal. Untuk deal itu memang yang sudah nantinya tertutup, dan di sini kalau kita lihat ada 3 panel lagi, ada 3 sub panel ya. Kalau misalnya kita di MT4 sebelumnya ketika kita masuk ke history cuma 1, jadi kurang detail. Kalau ini lebih detail lagi. Nah, lalu di atasnya ini untuk custom, dan untuk customnya juga lebih jelas ya, lebih detail, kayak custom periodnya bisa seperti ini gitu. Lalu sebelah sininya adalah untuk mengurutkan posisi dari mulai simbol, tiket, open time, close time, dan profit. Dan sebelah sini lagi kita bisa lihat all simbol, jadi kita bisa urutkan juga berdasarkan simbol atau berdasarkan profit atau berdasarkan order yang lain. Nah, sebelahnya lagi di sini ada update dari news ya. Di sini juga biasanya update kalau kita sudah update. Lalu di sini ada forum. Nah, untuk forum ini adalah untuk forum-forum untuk chatting atau untuk melihat berkomunikasi dengan trader-trader yang lainnya. Tapi di sini kita harus register atau harus sign in. Lalu kalau kita lihat di sini totalnya itu kurang lebih ada 6 panel utama yang harus kita tahu. Jadi ini adalah untuk market watch atau quotes atau pair currency listnya. Di sini ada grafiknya. Ini juga bisa multi windows, jadi kita bisa melakukan atau memantau 2 grafik yang berbeda dalam satu waktu. Di sini ada panel trade, di sini ada history, ini ada panel untuk news, dan ini ada panel untuk forum atau untuk message. Nah, sekarang yang terakhir kita akan coba belajar untuk melakukan transaksi di aplikasi MT5 ini. Overall sih sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan ya untuk melakukan transaksi, kecuali ada 2 penambahan pending order di MT5 ini, dan untuk beberapa shortcutnya kita bisa lihat di MT5 ini lebih banyak. Misalkan saya mau melakukan transaksi, nah tinggal kita masuk ke quotes ini, ke market watch-nya, lalu kita bisa pilih salah satu mata uang yang akan kita transaksikan. Misalkan di sini saya akan melakukan transaksi di XAUUSD, maka tinggal diklik seperti ini. Di sini juga lebih lengkap ya, ada market statistik, ada simple view mode, ada chart, ada property, ada new order. Tetapi untuk melakukan transaksi, saran saya jangan langsung ke new order, tapi masuk dulu ke chartnya, karena di sini kita akan melakukan perdagangan, jadi kita harus melakukan analisa terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini saya sudah masuk di grafik XAUUSD dan saya akan melakukan transaksi, langsung saja berarti sini. Ini seperti biasa, kurang lebih hampir sama seperti dengan aplikasi di MT4. Ini ada untuk stop loss, kita tinggal set. Ini ada untuk take profit, di bawahnya ada fill or kill, fill pricing-nya. Di sini ada pilihannya untuk market execution kah atau untuk pending order kah yang akan kita lakukan.
Lalu di bagian paling bawah ada sell dan ada buy. Tinggal kita klik. Misalkan di sini saya akan melakukan transaksi untuk buy. Nah, ketika sudah terbuka maka bisa diklik seperti ini. Dan di sini kita juga sudah bisa lihat jadi lebih banyak ya, termasuk di bawahnya menandakan di sini ada positions. Artinya ada posisi saya yang sedang terbuka. Ini ada XAUUSD, posisinya buy di lotnya 0,5 dengan kondisi floating minus di 24.50 dolar. Nah, di sini kalau kita lihat untuk tampilan atasnya pun jadi lebih banyak. Di sini ada balance, ada equity, ada margin, ada free margin, dan ada margin level. Lalu untuk cara menutup transaksinya atau meliquid atau close position sama kurang lebih kita bisa slide seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau lihat grafiknya yang paling kanan, tapi yang paling kiri itu adalah untuk menutup transaksi, dan kita akan coba untuk menutup transaksi kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan close dan kita untuk melihat lebih detail kita bisa masuk ke history. Barusan saya close dalam kondisi yang masih minus gitu. Jadi di sini di position juga terlihat, lalu di order juga di sini ada terlihat, ada field, ada cancelnya 0, ada totalnya 2. Lalu di sini ada deal, kurang lebih seperti ini. Jadi lebih detail dan lebih lengkap ya kalau kita lihat untuk historinya pun. Dan di sini ketika kita sudah clear posisi maka seperti sedia kala. Jadi di bawahnya udah kosong lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat silahkan dibagikan atau di-share sebanyak-banyaknya biar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa teredukasi lewat edukasi-edukasi yang kita berikan melalui video-video seperti ini. Jangan lupa juga diikuti, nyalain tombol loncengnya biar teman-teman terupdate. Jadi setiap kali Didi Magic Official itu mengeluarkan informasi terbaru, teman-teman dapat notifikasinya. Oke. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Syam, Get Rich, dan jangan lupa profit hari ini.